Andikan, Bahtiar, Saprol, Jono, Erlin melanjutkan film vampir besutan John Carpenter yang ini thumbnailnya. Bisi ada yang belum nonton, gaskeun dulu pojok kanan atas atau deskripsi video ini. Ceritanya masih sama, yaitu melanjutkan kegagalan vampir pertama si paling terkuat di bumi untuk menyempurnakan kevampirannya menjadi kebal dari segala macam yang selama ini menjadi kelemahan vampir. Lalu sosok seperti apakah cenah vampir yang akan menjadi penerusnya? Dan apakah para vampir akan berhasil? Inilah Vampir Los Muertos 2002. Berawal dari seorang jablay yang sedang menjajakan dagangannya, alih-alih tergoda si pria malah ngancam entah apa yang dia inginkan karena keburu datang seseorang bernama Andikan untuk menyelamatkan si penjual apem. Thanks, mister. You saved my life. Jadi Mang Andikan ini adalah seorang pemburu. Rekaman pemusnahan vampir dia kirimkan ke Van Helsing Group selaku organisasi yang menaungi sekaligus menggaji para pemburu. Dia pun langsung mendapat panggilan baru dari staf Van Helsing Group untuk menghandle kasus sang penghisap darah di Meksiko Utara, di mana identitas kliennya ini dirahasiakan, tapi dia minta supaya dikirim satu skuad pemburu. Itu karena maraknya sang penghisap yang telah membantai sekian banyak warga. Dikarenakan si Andi ini sudah terbiasa solo, kayaknya belum pernah ketemu dark system. Dia pun meyakinkan Van Helsing Group supaya mempercayainya, tapi itu ditolak seraya menyarankan si Andi supaya bergabung dengan seorang pendeta yang selamat dari pembantaian. Hey, there was a priest who survived that, man. They don't want cowboys, they want hunters. It's got Sesuai instruksi, si Andi menemui seseorang dan dibawa ke suatu biara tersembunyi, di mana di sana juga ada banyak pendeta yang nyambil jadi pemburu. Tapi tujuan si Andi adalah menemui si pendeta yang diinstruksikan Van Helsing Group, yang ternyata dia juga sudah almarhum. Si Andi yang hendak pergi disarankan untuk menginap dulu karena malam akan segera poek. Dan ketika si Andi dijamu makan malam, lalu tiba-tiba katanya pikiran si Andi sedang dibaca oleh vampir, menyarankan supaya si Andi kuat dan bisa melawannya. Singkat waktu, malam pun semakin poek dan keeng. Di suatu tempat yang entah di mana itu, orang yang sedang piket tiba-tiba saja melihat paskibra yang sedang latihan Agustusan. Masih dengan vampir cabulnya ya gengs, keesokannya kembali ke si Andi yang sudah ditakdirkan jadi player solo. Tapi katanya si Andi bisa menemui orang yang telah si pendeta list. Sayangnya dari beberapa orang ini yang tersisa hanya 2, karena yang lain sudah tewas dan sebagian lagi menjadi gila. Faktanya, kedua orang itu pun saat akan ditemui si Andi, keduanya tewas mengenaskan. Dia pun nelpon si pendeta yang merasa aneh karena seharusnya identitas mereka itu rahasia, seraya memberitahu satu nama lagi yang ketika ditemui, dia juga sudah modar. Tapi tiba-tiba ada satu bocil bernama Bahtiar yang berkata kalau dia tahu siapa pelakunya. Mereka saat ini bersembunyi di dalam gereja, seraya ngajak untuk pergi ke sana. Tapi si Andi yang sudah tahu pelakunya bukan manusia, aku akan menemuimu ke sana tapi setelah matahari terbit. Keesokannya, mereka berdua pun langsung OTW ke gereja yang dimaksud. Si Andi memberitahu si Bahtiar supaya jangan tergigit atau tercakar, seret mereka ke dalam cahaya matahari untuk membunuhnya.
Setelah itu, si Bahtiar yang tahu kalau pemburu vampir itu adalah profesi, menanyakan apakah cuannya gede karena katanya dia sedang BU untuk ibunya, tapi permintaan si Bahtiar ditolak karena usianya masih 16 tahun. Dia pun disuruh mencarinya lagi ketika usiamu minimal 18 tahun, maksimal 24 tahun karena kalau lewat kamu akan sulit mendapatkan pekerjaan. Malamnya, si Andi mendatangi warkop untuk menemui seseorang di sana. Saat menunggu dipanggilkan, ada seorang cewek menyapa dia bernama Erlin, bertanya aneh apakah kamu lebih memilih mati atau tidak bisa mati. Mendengar hal itu, si Andi pun semu-semu curiga, seraya permisi mau ke belakang, bukan mau pipis melainkan mau mendeteksi vampir dengan alat pendeteksi panas. Udah mah cantik, luar biasa juga OP-nya. Saking cepat sebelum tisu masuk ke tong sampah, semua pengunjung sudah dibikin wipe out. Nah loh, kok bisa? Udah gitu dia bisa tahan sinar matahari pula. Usut punya usut, ternyata si Erlin ini juga sempat kabur setelah darahnya tidak diminati si vampir. Tapi dia memang pernah terinfeksi, kejadiannya 1 tahun yang lalu. Setelah terinfeksi dia pergi ke Meksiko. Ada klinik namanya klinik AIDS yang meneliti dan menciptakan vaksin. Padahal baru uji coba tapi vaksinnya mujarab cuma seperti pil KB. Katanya kembali ke wujud vampir jika telat mengkonsumsi, ada efek sampingnya juga. Si Erlin jadi doyan daging mentah dan terasa lunglai saat terkena sinar matahari. Bukan cuma itu, si Erlin juga jadi mendapat sebuah penglihatan, di mana beberapa kali si Erlin pernah melihat si Andi, dan yang paling terakhir, si Erlin melihat satu biara di mana banyak sekali pendeta berjubah yang tewas akibat dibantai vampir. Merasa itu biaranya yang sempat si Andi kunjungi, dia pun kembali ke sana untuk memastikan, dan benar saja semua orang yang ada di sana tiwas mengenaskan tanpa sisa. Tapi ternyata ada juga yang selamat, dia bernama Jono. Katanya siang itu sedang keluar untuk membeli keperluan dan baru bisa kembali saat matahari terbenam karena mobilnya mogok. Nah, di saat itulah si Jono melihat ada satu gerombolan yang mencurigakan dipimpin oleh ras terkuat di bumi, yaitu wanita. Dia pun hanya bisa bersembunyi sambil melihat teman-temannya terbantai tanpa bisa melakukan apapun. Sempat ketahuan, tapi mereka mencuekinnya karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau, yaitu salib Berzistea. Jadi kala itu seorang pendeta bernama Adam membawa salib Berzis ke sini karena dia merasa di sini sangat aman. Tapi kini salib itu sudah jatuh ke tangan si ratu vampir. Akan sangat bahaya jika kita membiarkan si ratu melakukan ritual untuk menyempurnakan kevampirannya. Mau gak mau mereka harus membentuk skuad ala kadarnya. Yang satu cewek vampir jejadian, yang satunya lagi pendeta biasa yang tidak pernah melakukan pemburuan. Ada satu lagi amunisi tambahan, itu juga bocil pemburu magang si Bahtiar Tea. Katanya dia mengikuti si Andi dan sudah ngantongin SIM surat izin memburu dari ibunya. Tapi kalem, kata si Jono, si pendeta Adam sudah mempredik hal ini akan terjadi, makanya dia sudah nyiapin satu mobil van lengkap dengan peralatan untuk membunuh vampir. Tidak hanya itu, saat si Andi menghubungi Van Helsing Group, mereka mengirimkan satu bala bantuan. Dia bernama Saprol dengan ciri-ciri hitam besar panjang dan berurat. Akan tiba di sana malam ini menggunakan bis Budiman jurusan Tasik Cikarang. Black dude, tough as nails. Doing tonight. Malamnya si Andi pun menjemput orang tersebut, tapi setelah semua turun, ciri-ciri yang dikatakan tidak ada yang cocok satupun. Malah si Andi menemukan satu vampire. Dia pun langsung menghampirinya dengan sedikit sindiran. Jika kau punya uang maka kau akan terbebas dari hukum. Dari pemburuan maksudnya. Kan pemburu vampir atau ini mah bukan penegak hukum. Lagian mana ada hukum bisa dibeli. Ngaco. Tersinggung dengan perkataan si Andi, dia pun menunjukkan jati dirinya yang asli. Alhasil
Ya, ternyata ini si hitam berurat, jadi katanya dia sudah ngincer vampir ini sewaktu dalam bis, makanya dia turun lebih awal, tapi si Andi heran kenapa dia bisa tewas hanya dengan satu peluru. Si Saprol pun memberitahu si Andi kalau peluru yang ia gunakan menggunakan kayu jati, didesain tidak akan mampu menembus keluar dari tubuh, alias akan bersarang di tubuh dan kau tidak perlu hariwang, karena itu bukan peluru atu-atunya. Oh yeah. Ini yang jadi Google Map-nya si Neng Erlin sekarang mah, tapi harus nundutan dulu, baru pas bangun bisa mendapatkan penglihatan, dan yang ia lihat si Ratu Vampir sedang melakukan ritual, di mana ritualnya sama persis dengan di film sebelumnya. Namun entah apa yang salah, karena pasca ritual selesai Ratu Vampir masih belum kebal cahaya matahari. Kecewa dengan hasil buruk tersebut, si Ratu membunuh sang pejuang suci beserta pastor yang memimpin ritual itu. Artinya mereka masih ada harapan, dan segera menggelar kongres terkait lokasi ritual tersebut yang diduga adalah sarangnya. Saat dalam perjalanan, si Erlin curhat kali ini merasa ada yang aneh dari penglihatannya, seperti sedang diawasi, tapi dikarenakan kang sopir keburu pegel, ditambah malam juga akan segera poek, mereka pun memutuskan untuk rehat. Tapi si Saprol yang tidak biasa tidur di mobil katanya akan mendirikan tenda saja, sempat dicegah karena tidak safety, takutnya tiba-tiba datang si Ratu Vampir, terus nanti teh menyetubuhimu, eta coba, rugi dong enak sendiri. Tapi kalem, cenah aku punya torpedo yang cukup mumpuni untuk menghadapi si Ratu Vampire. Giliran ke mereka mah si Ratu Vampir ngadak-ngadak damai. Sepertinya dia penasaran dengan si Erlin yang memiliki darah vampir tapi kebal cahaya matahari. Entah apa yang ada di pikiran si Ratu setelah melihat si Erlin mengkonsumsi obat. Dia cosplay jadi wanita tersakiti yang butuh kehangatan. Hingga si Saprol pun tergoda, alhasil torpedo yang dibangga-banggain tadi harus menjadi korban keganasan sang Ratu Vampir. Beralih ke sebuah bar yang secara tiba-tiba didatangi segerombol vampir, tapi eta si Ratu udah di sana aja memimpin para vampir untuk makan malam. Tapi waktu kita singkat saja, di keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Ya tahu ternyata si Saprol masih hidup, sepertinya dia hanya diinfeksi saja piatitidnya. Tapi si Saprol tidak menceritakannya. Sementara itu perkiraan mereka sampai adalah besok, itu pun jika tidak berhenti berkendara dan penglihatan si Erlin benar. Tapi saat melihat ada warung mah, mereka berhenti-berhenti juga. Wah, ternyata ini bar yang semalam kondisinya sangat ripuh, sementara si Bahtiar yang iseng ngeker-ngekerin alat pendeteksi panas di sekitar menemukan kejanggalan. Mereka pun memutuskan untuk memeriksanya. Jadi mereka punya ilmu baru tentang persembunyian para vampir, tapi anehnya saat ditanyakan di mana si Ratu saat ini berada, si Erlin sama sekali ngeblank, tidak bisa melihat apapun. Ditambah waktu mereka juga kacoceng karena ban tiba-tiba kempes, baru selesai diperbaiki saat matahari mulai terbenam, dan ketika mereka pergi dari sana, lalu tiba-tiba wah, ternyata obat si Erlin ketinggalan. Apakah akan dicolong si Ratu? Lah, kateuing atunya. Yang jelas keesokannya mereka sudah sampai, disambut oleh punduh setempat. Seraya bertanya, apakah kalian kesatria yang akan membinasakan para iblis penyepong seperti di mimpiku? Kalau begitu kalian datang tepat waktu, karena kami akan mengadakan hari perayaan Los Muertos, hari nyekar se-Meksiko, untuk mendoakan orang-orang yang telah mati. Jadi awalnya kota ini tuh katanya rame, tapi semua berubah setelah ada warga baru dari luar kota yang mengadopsi seorang anak gelandangan. Setelah itu keluarga tersebut jadi aneh dan menghilang begitu saja. Konon katanya mereka kini tinggal di bawah tanah di reruntuhan kota ini, hanya keluar setiap malam untuk meminum darah manusia. Semenjak itulah kota ini jadi sepi karena selalu ada saja orang yang hilang tiap malamnya. Yang paling terakhir, pendeta kami hilang, dan tadi malam gereja
gereja tiba-tiba terbakar, polisi juga tidak pernah lagi menginjakan kakinya di sini. Sementara itu si Erlin yang sudah tiba waktunya untuk minum vaksin, dia pun kaget obatnya tidak ada karena sudah berpindah tangan ke si Ratu Vampir. Kembali ke si Erlin yang sangat membutuhkan seorang dokter, tapi sayangnya dia juga menghilang sejak seminggu yang lalu. Nyari di apotek juga gak nemu obat AIDS. Mau COD juga sangat memakan waktu karena estimasi tibanya seminggu. Tapi Pak Pondo memberitahu si Erlin ada bis yang akan berangkat ke kota Meksiko. Dia pun diantar si Andi ke halte, di mana saat sedang menunggu bis datang, perayaan Los Muertos akan dimulai. Di tengah meriahnya perayaan tersebut, muncullah si Ratu Vampir yang akan menculik si Erlin. Sebenarnya yang sudah kenalan cuma si Saprol doang, tapi karena si Erlin sempat melukis wajah si Ratu, makanya mereka jadi tahu dan tidak bingung kenapa dia bisa berjalan di siang bolong itu karena pengaruh obatnya si Erlin. Cuma mereka gak tahu gimana nasib si Erlin saat ini, antara sudah mati atau kembali menjadi vampir. Saat tiba di reruntuhan, secara mengejutkan si Andi menodongkan pistol ke semua orang. Dia merasa ada yang berkhianat telah memberikan obatnya si Erlin. Tidak tahu apa imbalannya, apakah itu uang atau SpongeBob. Tapi tiba-tiba I had a dream. oh, rupanya si Saprol yang telah terinfeksi dapat dipengaruhi si Ratu. Dialah yang sengaja meninggalkan obatnya. Jadi pasca terinfeksi, si Saprol juga jadi tahu segalanya dan memberitahu si Andi tentang siapa klien yang nyewa kita. Dan itu ternyata adalah si Ratu Vampir. Dia sengaja menjebak kita supaya keluar mencarinya. Hal itu untuk menemukan pejuang suci yang sesungguhnya, karena kegagalan demi kegagalan dalam ritual yang si Ratu alami itu karena DNA sang pejuang suci yang tidak cocok. So quiet. Sancho! Dengan gagahnya, si Jono memberitahu si Ratu Vampir kalau kegagalan ritualmu itu bukan disebabkan oleh DNA pejuang suci, melainkan dari pendetanya itu sendiri, karena tidak semua pendeta bisa melakukannya, dan aku Jono bisa melakukan ritual itu. Aku juga seorang pejuang suci. Ibaratnya, beli satu dapat dua, tapi kau tak perlu membelinya, cukup melepaskan semua teman-temanku, maka aku akan ikut denganmu. Andi CS pun gak bisa berbuat banyak karena sebentar lagi matahari akan terbenam. Tidak ada pilihan lain selain mundur supaya pengorbanan si Jono tidak sia-sia.
Setelah kembali, Pak Punduh yang sudah tua sedikit repot, sementara untuk mengatasi obat si Erlin, PMI di sana punya sebuah trik, setidaknya untuk mengulur waktu perubahan si Erlin, yaitu dengan mengumpulkan pendonor darah bermaksud akan membuang sedikit darah terinfeksi si Erlin, lalu menggantikannya dengan darah normal. Saat ngebenerin tarik tambang, si Andi sedikit ngahuleng, ternyata dia memikirkan bagaimana kalau darah terinfeksi dipindahkan pada dirinya. Dengan penuh pertimbangan dan strategi yang telah ia pikirkan, keesokannya si Andi minta PMI supaya memindahkan darah si Erlin pada tubuhnya. Jadi yang ada dalam pikiran si Andi, pertahanan terbaik adalah menyerang. Bisa dibilang Andi yang sekarang sudah menjadi setengah vampir dan mendapat sedikit kekuatan vampir. Tapi sebelum berangkat, si Andi mewanti-wanti si PMI, seandainya kami tidak kembali sebelum matahari terbenam, maka evakuasi seluruh warga untuk pergi dari kota ini sejauh mungkin. Sedangkan Pak Punduh, dia sudah tidak kuat bertahan dan meninggal dunia. Kembali ke si Jono yang akan memulai proses ritual. Setelah membacakan mantra, darahnya pun diambil untuk diminum, dan yang terjadi itu tidak berefek apapun karena si Jono telah ngeprank si Ratu kalau dia ternyata bukan seorang pendeta, hanya tukang kebun biara yang melihat aksi pembantaian lalu mengambil jubah pendeta dan berjanji akan membalas semua perbuatan si Ratu. Can you hear me? Tarik tambangnya yang bagusan dikit napa minta ke Van Helsing Group, jadi nateh kan harus dari awal lagi, ngawalin lagi, ngulang lagi. Emang apa sih nggak boleh? Hey, vampire. The only choice left, you decide. It's a trap! Heads up, she'll be coming after.
Akhirnya si Ratu modar juga. Jadi sampai kapanpun si Ratu ini tidak akan pernah berhasil melakukan ritualnya karena dia melakukan satu elemen penting yaitu sinar matahari pertama sebagai finishing seperti yang dikatakan si pendeta di film pertamanya. Jadi setelah ini si Jono akan tinggal di kota ini untuk menjadi pendeta, sedangkan si bocil magang akhirnya dinyatakan pro oleh si Andi dan sudah siap bersolo karir tanpa harus didampingi si Andi, dan si Andi juga harus cepat-cepat pergi ke kota Meksiko untuk mendapatkan vaksin. Sunlight getting to you?